Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Kita musapkan hati. Hai jiwa, diam dan tenanglah. Kita memahami bahwa keselamatan adalah upaya Allah. Allah lah yang memiliki inisiatif untuk mengembalikan manusia kepada kodrat, rupa, dan gambar Allah yang sesungguhnya. Keselamatan dari Allah juga membutuhkan respon kita yang percaya. Dengan meletakkan iman kita kepada Yesus sebagai satu-satunya juru selamat dan tidak ada yang lain. Keselamatan adalah anugerah terbesar. Makna keselamatan adalah keserupaan dengan Kristus. Tuhan ingin kita seperti fajar yang setiap hari selalu muncul, setiap hari dengan membawa sinar yang baru. Yang semakin hari semakin terang, semakin bertambah terang. Ketika kita berada menuju arah cahaya, arah sang fajar, maka bayang-bayang ada di belakang kita. Namun ketika kita membelakangi arah cahaya, maka masa lalu bayang-bayang ada di depanmu. Ketika dosa membuat manusia menjauhi hadirat Allah, namun terkadang dosa membuat kita seolah-olah kita dekat dengan Allah. Tanpa kita sadari, ada bagian manusia lama yang berperan di sana. Rasa menghakimi begitu kuat. Dan Roh Kudus yang selalu mengingatkan kita agar kita dapat melihat
dari cara Yesus melihat. Seperti ada tertulis dalam Roma 7 ayat 22. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Rasul Paulus dengan tegasnya menuliskan surat kepada jemaat, kepada kita semua, bahwa kita harus menyadari ada hukum lain yang berjuang sekuat tenaga melawan hukum akal budi yang ada di dalam kita. Itulah yang selalu membuat manusia selalu menjadi tawanan dosa. Yesus Kristus telah mati bagi kita. Ia sudah menyelesaikan dosa atas kita. Itulah keselamatan. Namun juga kita harus pahami, ada cara kerja keselamatan. Ada bagian kita untuk merespon panggilan Tuhan. Ada sesuatu yang harus kita kerjakan, yakni dengan memikul salib. Kadang saya berpikir bahwa saya lebih pandai daripada iblis, karena saya orang percaya. Ya, iblis si pembinasa keji, bapa dari segala penipu. Ketika iblis tidak berhasil membuat saya insecure dan lari dari hadirat Allah, iblis membuat saya merasa paling rohani di antara saudara-saudara saya. Disinilah saya menemukan ada hukum lain yang bekerja sekuat tenaga melawan hukum akal budiku. Syukur bagi Allah Tuhan kita Yesus Kristus melalui Roh Kudus-Nya. Saya beroleh rahmat, mendapatkan pengertian sesegera mungkin. Mari kita berendam dalam hadirat Tuhan. Berendam dalam kasih-Nya. Syukur bagi Allah Tuhan kita Yesus Kristus. Kita percaya
Jika unsur ilahi dimasukkan ke dalam diri kita secara terus-menerus, maka secara natural hayat manusia lama tergeser sedikit demi sedikit. Itulah yang Allah inginkan. Kita diperbaharui dari hari ke hari. Hikmat terus menuntun kita sedikit demi sedikit, merubah kita menjadi pribadi yang sombong, yang angkuh, menjadi pribadi yang suka dengan hadirat Allah. Tuhan hendak mengajari kita lebih dalam pada pagi hari ini. Tapi ada satu hal yang harus Bapak Ibu kerjakan, yakni merespon, menyadari, sekalipun mungkin Bapak Ibu sudah dilahirkan baru, sudah berbahasa roh, dan mengerti berbagai macam karunia, namun manusia lama masih ada bagiannya. Untuk itulah kita memerlukan bantuan Roh Kudus untuk membimbing kita terus-menerus setiap harinya. Ketika Bapak Ibu ikut doa pagi, ikut remoka, ikut kelas-kelas pemuridan berdasarkan ketertarikan, maka iman Bapak Ibu tidak akan bisa melompat lebih tinggi. Tertarik kepada pribadi Yesus tidak akan cukup. Tetapi kita harus mengambil langkah iman. Kita harus mengambil sebuah komitmen untuk terus-menerus diperbaharui, mau terus-menerus dipulihkan. Dengan cara membiarkan Tuhan membentuk kita dengan bebas. Tidak ada lagi pembelaan diri ketika diperlakukan tidak adil. Tetaplah mengasihi ketika dibenci, dan tetaplah mendoakan ketika difitnah. Sehingga unsur hayat ilahi itu bangkit. Maka sangat diperlukan kematian terhadap ambisi daging. Apakah Bapak Ibu yakin bahwa Bapak Ibu sudah diselamatkan? Apakah Bapak Ibu yakin bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya sumber keselamatan? Ketika kita meyakini hal itu, kita sudah menerima keselamatan. Ketika kita sudah mengerjakan apa yang Tuhan inginkan, kita sudah mengerjakan keselamatan.
kita harus menyadari bahwa keselamatan dapat terjadi karena dua hal. Keselamatan dari anugerah dan keselamatan dari apa yang kita kerjakan. Tuhan mau kita mengalami keselamatan pertama-tama dari anugerah. Kita mengenal yang benar, ikut yang benar dengan memikul salib kita. Sudahkah kita memikul salib kita? Sudahkah kita membiarkan permukaan itu bekerja sekuat tenaga? Yohanes 15 ayat 16 menuliskan, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Selama kita mengenal Tuhan, selama kita ikut Tuhan, sudahkah kita berbuah? Sudahkah kita terus-menerus berbuah? Terpujilah Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Tuhan mau kita terus berbuah. Saya berdoa pada pagi hari ini, Tuhan memberikan kepada kita pencerahannya, agar kita mampu menangkap hikmat dan mengerti setiap ayat-ayat, mengerti setiap hal yang Tuhan ajarkan kepada kita. Mari kita tinggikan namanya. Mari kita kuduskan namanya. Marilah kita memuji Tuhan. Marilah kita mengingat selalu kebajikan Tuhan. Marilah kita selalu merenungkan kebaikan Tuhan. Bahwa Tuhan telah mengampuni segala pelanggaran kita. Bahwa Tuhan telah menebus kehidupan kita agar kita terlepas dari kebinasaan. Tuhan mau kita diselamatkan. Tuhan mau kita dikembalikan kepada desain, kepada rancangan. Ketika Tuhan menciptakan manusia, pada pagi hari ini, kiranya mulut Bapak Ibu dipuaskan
dengan segala hal-hal yang baik, dengan perkataan yang baik dan ucapan syukur, sehingga kekuatan kita pun dapat diperbaharuinya. Mari kita penuhi mulut kita dengan ucapan syukur. Mari kita penuhi hati kita dengan berkat. Mari kita ucapkan shalom kepada saudara-saudara kita yang hadir di Zoom meeting pada pagi hari ini. Sebab makna shalom berarti damai sejahtera di bumi seperti di surga. Mari kita katakan shalom. Tuhanlah yang telah menyembuhkan semua sakit penyakit kita. Tuhanlah yang telah membuat hidup kita menjadi awet dan aman. Tuhanlah yang telah memahkotai kita dengan cinta kasih-Nya, sehingga sedikit demi sedikit, setahap demi setahap, kita mengalami pemulihan. Mari kita siapkan hati, kita masuk lebih dalam di sesi pada pagi hari ini. Selamat pagi Bapak Surgawi. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Tuhan, Engkau sungguh indah. Tuhan, Engkau sungguh mengagumkan. Mari buka hati Bapak Ibu. Rasakan hikmat Tuhan yang tidak pernah mampu kita selami. Rasakan kasih Tuhan yang terlalu dalam untuk kita ukurkan. Sungguh Engkau begitu mulia. Sungguh Tuhan, Engkau begitu berkuasa. Kami mengagumi-Mu Tuhan. Bawa kami untuk semakin menghormati-Mu. Sebab Engkau yang berdaulat pada pagi hari ini. Engkau yang berdaulat pada setiap sesinya. Engkau yang berdaulat dari awal, pertengahan hingga akhir. Sebab Engkau Allah yang layak dipuji. Bawa kami Tuhan untuk semakin mendekat. Mendekat dengan hati-Mu dan tinggal dalam hadirat-Mu. Ajar kami Roh Kudus untuk dapat menikmati anugerah kasih Tuhan. Bawa kami lebih lagi ke dalam pengenalan akan pribadi Bapa yang mulia. Tuhan, kami mau terus bertumbuh, bukan selalu menjadi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh berbagai macam angin pengajaran. Kami mau terus bertumbuh Tuhan. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita berdoa bersama-sama.
memohonkan pertumbuhan rohani, sehingga kita tidak lagi anak-anak, tapi kita menjadi dewasa. Bukan lagi menjadi bayi rohani, tetapi menuju kepada kedewasaan rohani, tingkat kematangan rohani. Mari katakan bersama-sama dengan saya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mengucap syukur kepadamu ya Bapa, dan meminta kepada Allah Tuhanku Yesus Kristus dan kepada Bapa yang mulia, agar Engkau memberikan kepadaku roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Engkau dengan benar, dan supaya Engkau menjadikan mata hatiku terang, agar saya mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilan-Mu. Betapa kayanya kemuliaan, bagian yang Engkau tentukan bagi orang-orang kudus. Dan betapa hebat kuasa-Mu bagi saya yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasa-Mu, yang Engkau kerjakan di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukan Yesus di sebelah kanan-Mu di surga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintahan dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah Engkau letakkan di bawah kaki-Mu Kristus. Dan telah diberikannya kepada saya sebagai kepala dari segala yang ada. Saya adalah tubuh-Mu, yaitu kepenuhan-Mu, dan memenuhi semua dan segala sesuatu. Itu sebabnya saya sujud kepadamu Bapa, yang daripada-Mu semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima nama-Mu. Saya berdoa supaya saya menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu menguatkan dan meneguhkan aku oleh Roh-Mu yang tinggal di dalam batinku, sehingga oleh iman-Mu Kristus yang diam di dalam hatiku membuat saya berakar serta berdasar di dalam kasih. Saya berdoa supaya saya bersama orang-orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih-Mu Kristus, dan dapat mengenal kasih itu
karena Engkau Tuhan melampaui segala pengetahuan. Saya berdoa supaya saya pada pagi hari ini dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagimulah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang saya doakan. Atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam hidupku. Bagimulah kemuliaan di dalam saya. Dan di dalam Engkau Kristus turun-temurun sampai selama-lamanya. Bapa, saya berdoa supaya kasih-Ku makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga saya dapat memilih apa yang baik. Supaya saya suci dan tidak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang oleh-Mu Yesus Kristus kerjakan untuk memuliakan dan memuji Bapa. Saya mengucap syukur kepadamu ya Bapa, dan memohon kepadamu supaya saya menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupku layak di hadapan-Mu serta berkenan kepadamu dalam segala hal. Dan saya memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. Dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar. Bapa, kuatkanlah saya dengan segala kekuatan dan kuasa kemuliaan-Mu untuk menjalani segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepadamu Bapa, yang melayakkan saya untuk mendapat bagian dalam apa yang Engkau tentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Bapa, saya berdoa agar Tuhan menjadikan saya bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih untuk dapat mengasihi orang lain seperti Engkau Bapa telah mengasihi saya. Bapa, kiranya Engkau menguatkan hatiku supaya aku tak bercacat dan kudus di hadapan Allah Bapa pada waktu kedatangan Yesus Kristus Tuhanku. Bapa, saya mohon agar Bapa menganggap saya layak bagi panggilan-Mu, dan dengan kekuatan-Mu menyempurnakan kehendak-Mu di dalam saya untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan iman Yesus di dalam saya, sehingga nama-Mu Yesus Tuhanku dimuliakan di dalam saya dan saya di dalam Engkau,
menurut kasih karunia Allahku dan Tuhan Yesus Kristus. Saya mengucap syukur kepadamu Allah atas kasih karuniamu dan telah Engkau anugerahkan kepadaku di dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Engkau Tuhan, saya telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan, dalam segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksianmu tentang Engkau Kristus yang telah Engkau teguhkan di dalam saya. Demikianlah saya tidak kekurangan dalam suatu karunia pun. Sementara saya menantikan pernyataan-Mu Tuhan Yesus Kristus, Engkau juga meneguhkan saya sampai kepada kesudahannya. Bapa, saya berdoa, biarlah Engkau berikan kepada saya, hamba-Mu ini, keberanian untuk memberitakan Injil dengan terus terang. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang-orang dan mengadakan mukjizat-mukjizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Mari Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, kita ambil waktu sejenak, kita berdoa buat orang-orang yang kita kenal, orang-orang yang sakit saat ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebutkan nama orang-orang itu. Tuhan, ulurkanlah tangan-Mu untuk mengadakan mukjizat-mukjizat oleh nama Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Orang-orang yang aku sebutkan, orang-orang yang kami perkatakan, yang kami sebutkan namanya, mengalami kesembuhan pada pagi hari ini. Manusia baru harus terus-menerus bertumbuh sampai menjadi serupa Kristus. Kita tidak boleh berhenti bertumbuh, sebab orang yang berhenti bertumbuh akan turun, bahkan balik ke dalam dasar, dan bahkan mereka harus memulai lagi dari awal. Selama Bapak Ibu belum menjadi serupa dengan Kristus, jangan berhenti bertumbuh. Jangan berhenti bertumbuh. Roma 8 ayat 29 menuliskan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dan segambar anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. 2 Korintus 3 ayat 18 mengatakan bahwa kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung.
orang akan mengenal Yesus, orang akan mengenal Tuhan melalui cerminan yang dibawa Bapak Ibu, melalui karakter Bapak Ibu, melalui pribadi Bapak Ibu. Karena kemuliaan itu datang dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita sedang diubah menjadi serupa dengan gambarannya dalam kemuliaan yang semakin besar. Tetaplah tegar dan kuat, seperti yang tertulis dalam kitab 2 Korintus 4 ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini akan menghasilkan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Bagaimana caranya agar kita menjadi serupa dengan Kristus? Yakni melalui pergaulan setiap hari dengan Tuhan Yesus, dengan bantuan Roh Kudus. Alamilah baptisan Roh pada pagi hari ini. Mungkin Bapak Ibu berkata, bagaimana caranya agar aku dapat merasakan baptisan Roh? Minta kepada Roh Kudus, minta kepada Tuhan Yesus. Katakan betapa inginnya, betapa rindunya Bapak Ibu mengalami baptisan Roh Kudus. Katakan, dan seberapa lapar dan haus Bapak Ibu akan Roh Kudus. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Baptislah gereja-Mu pada pagi hari ini dengan Roh Kudus-Mu. Baptislah gereja-Mu Tuhan pada pagi hari ini, pribadi tiap pribadi, dengan Roh Kudus-Mu. Tuhan, Engkau baik. Engkau yang turun ke bumi dan rela melepaskan kalahan-Mu dan mengambil rupa sebagai hamba dan mati tergantung di kayu salib untuk kami. Tuhan, Engkau yang menghampiri kami dengan kasih-Mu dan mengasihi kami dengan kesucian dan kemurnian. Pagi hari ini kami datang ya Tuhan. Kami mau membuka pintu hati kami agar kasih-Mu masuk dalam hati kami dan menguasai kami seutuhnya. Tuhan, kami lelah. Kami ingin membaringkan kepala kami untuk mendengarkan detak jantung-Mu dan mendandani-Mu dengan cinta dan kemurnian. Katakan betapa sayangnya Bapak Ibu kepada Tuhan. Katakan dengan hati yang murni. Katakan dengan segala sesuatu yang keluar dari hatimu. Betapa Bapak Ibu mencintai Tuhan.
Katakan dengan segenap hati. Katakan betapa Bapak Ibu sayang Tuhan. Katakan betapa kita rindu Tuhan. Sebab Tuhan menunggu setiap kalimat yang keluar dari mulutmu. Tuhan, kami sayang Tuhan. Hati kami rindu dan haus cintamu. Jangan pisahkan kami dengan kasih-Mu. Sebab hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau yang dapat mengisi hati ini. Bapak Ibu yang terkasih, ketika Henokh yang lahir di zaman purba, sebelum banjir Nuh, bergaul dengan Allah selama 365 tahun, menjadi sahabat Allah, sehingga ia diangkat langsung ke surga dan tidak mengalami kematian. Sama halnya dengan Elia. Elia diangkat ke surga setelah Elia mengalami baptisan api, yang artinya sudah selesai dengan dirinya sendiri. Orang yang mengakui Tuhan Yesus yang hidup di dalam dirinya dan tidak pernah membuat keputusan-keputusan atau tindakan sendiri kecuali dengan persetujuan Allah, dan berjalan menurut dorongan intuisi yang dikendalikan oleh Tuhan Yesus. Karena Tuhan ingin dialah yang akan termanifestasi keluar. Karena Yesus hidup dan tinggal di dalam hidup kita. Galatia 2 ayat 19 menuliskan, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat, untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Hidup yang sekarang aku hidupi secara jasmani adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Mari kita layanilah Dia. Mari kita layani Dia. Kasihilah Dia dengan segenap hatimu. Kasihilah Dia dengan segenap jiwamu. Dan kasihilah Dia dengan segenap akal budimu dan kekuatanmu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti Bapak Ibu mengasihi diri sendiri. Saya berdoa pada pagi hari ini, bagi Bapak Ibu yang mengalami luka di bagian hati, hatinya terluka, yang kecewa,
Ya Tuhan, pulihkanlah hati gerejamu ini. Gantilah hati yang luka dan kecewa ini dengan hati pengharapan yang baru. Bapa, pulihkan, ampunilah dosanya. Bagi Bapak Ibu yang sedang berjuang, yang sedang berjuang mengatasi keadaan ekonomi, Tuhan, pulihkanlah ekonomi gerejamu ini. Pulihkanlah Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang letih lesu, yang merasakan beban berat, percayalah, Tuhan hadir membawa pemulihan. Lepaskanlah segala beban pikiranmu, beban pelayanan, beban keluarga, apapun itu. Izinkan Roh Kudus mengganti pikiranmu dengan pikiran ilahi. Doakanlah orang-orang yang ada di sekitarmu. Berserulah kepada Tuhan demi namanya yang kuat, demi namanya yang kudus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tiba saatnya kita mau mengangkat kedua tangan kita. Mari kita berkati bangsa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sehati memberkati bangsa ini yang sebentar lagi akan menghadapi pemilu, pilpres, pilkada. Kiranya damai sejahtera turun atas bangsa ini. Keamanan turun atas bangsa ini. Tidak ada gejolak-gejolak, tidak ada kerusuhan. Kami mau bungkam Tuhan mulut-mulut penghulu udara yang mengacau, yang membuat kerusuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, damailah bangsa ini. Damailah bangsa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan ini, terimalah pengurapan dari Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus dan Roh-Nya yang kudus. Ada damai sejahtera, ada penyertaan yang daripadanya sepanjang hari ini. Terimalah pengurapan yang baru, hubungan yang intim dari Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus dan Roh-Nya yang kudus. Terima kasih Tuhan, kami sudah menerima apa yang kami doakan, apa yang kami perkatakan, dan biarlah apa yang kami renungkan boleh terus termaterai di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya Tuhan, mari sama-sama kita katakan,